Wak wau. Cek, halo, Zalfa, Salma, dan Andin. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Oke. Materi yang mau dibahas apa? Fluida ya? Iya, fluida, Pak. Oke, siap-siap. Izin off cam ya, Pak, soalnya internetnya Ya, ya. lagi kurang baik. Oke, nggak apa-apa. Baik ya, kita bicara fluida ya. Fluidanya yang pertama kita bahas statis dulu ya. Fluida statis. Nah, jadi kalau kita bicara fluida, fluida itu apa sih? Zat yang dapat mengalir ya. Secara definisi, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir. Contohnya apa? Contohnya air, udara. Nah, itu masuk kategori fluida. Air, udara itu fluida. Nah, yang pertama kita bahas ya, fluida ini ada yang kita kenal dengan nanti konsep tekanan ya. Atau dikenal dengan istilah P, pressure ya. Apa itu tekanan? Ya. Tekanan itu didefinisikan adalah ya, tekanan adalah gaya tiap satuan luas. Gaya tiap satuan luas, F per A ya. Gaya tiap satuan luas. Jadi F-nya force ya, gaya. A-nya luas, yang ditekan. Nah, ini luas bidang tekannya, meter persegi. P pressure, tekanan. Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Artinya gini, kalau misalnya nih kamu punya balok, kamu taruh di atas lantai, ya, kamu taruh di atas lantai, maka balok ini akan menghasilkan tekanan pada lantai. Ya, akan menghasilkan tekanan pada lantai seperti ini. Nah, ini kita gambarin dulu. Nah, ini dia. Set. Nah, ini dia. Ingat, balok punya apa? Punya berat. Jadi, gaya yang mendorong bidang ini adalah gaya berat. Massa balok dikali gravitasi, lalu luas yang ditekannya yang alasnya nih ya. Tuh, luas yang ditekannya luas alasnya. Nah, ini luas alasnya. Jadi kalau mau cari tekanan yang dihasilkan balok ini adalah bisa dituliskan adalah M kali G dibagi A. Itu dia tekanannya. Lalu yang kedua nih, terus kalau kita bicara tekanan nih, berarti air juga punya berat. Berarti air punya tekanan. Ada namanya tekanan hidrostatis ya.
tekanan hidrostatis. Hidrostatis atau sama aja P ya simbolnya. Tekanan hidrostatis. Jadi kalau misalnya di sini ada wadah, ya ada wadah berisi air misalnya, berisi fluida, ya berisi fluida. Ini kita gambarin. Ini fluidanya. Nah ini dia. Tapi kita mau cari tekanan di titik sini misalnya, tekanan di titik sini, di titik sini. Nah, misalnya titik sini ini kedalamannya kita sebut aja H ya. Kedalamannya H. Maka kalau mau cari tekanan di titik sini, berarti besar tekanan kan gaya persatuan luas ya. Berarti gaya yang mendorong titik ini tuh yang didorong sama sama air ini adalah berat airnya berat air segini. Gitu ya, berat air segini. Karena kan tekanan F per A. Maka yang gaya yang mendorong titik ini adalah gaya apa? Gaya berat. Ya, gaya berat airnya semana? Berat airnya segini. Berat airnya segini nih. Nah, berat air yang ditekan segini. Jadi semakin ke bawah, maka berat airnya semakin bertambah gitu. Maka makin ke dalam ya, makin ke dalam tekanan semakin besar. Kenapa? Karena berat air yang menimpa titik ini semakin besar gitu. Maka kalau kita turunin ya tekanan F per A, tekanan F per A, ya kan F-nya adalah M kali G ya. Ya, massa air dikali gravitasi dibagi luas. Kita tahu massa jenis definisinya massa per volume. Ya. Massa jenis kan definisinya adalah massa per volume. Sehingga dari definisi massa jenis ini, massa air yang menekan titik ini adalah Rho kali V. Gitu ya. Boleh kita ganti lagi jadinya apa nih? Rho dikali V dikali G dibagi A. Lalu volume air yang menekan di titik sini ya, volume airnya adalah kalau misalnya luas alasnya A, tingginya H, maka volume air segini ini adalah A kali H. Nah, jadi bisa diganti lagi apa tuh? Rho kali volumenya luas alas kali tinggi dikali G dibagi H, dibagi A. Kita coret kita coret A-nya tuh. Sehingga kita dapetin tekanan di titik sini adalah sebesar Rho GH. Berarti ternyata tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho GH. Rho GH. Nah, itu dia. Rho-nya adalah massa jenis air ya berarti ya, massa jenisnya. Massa jenis fluidanya. Massa jenis ya, massa jenis fluida atau cairannya ya. Satuannya karena massa jenis massa per volume, satuannya dalam kilogram per meter kubik, sedangkan H itu adalah kedalaman titik diukur dari permukaan. Ya. H-nya adalah kedalaman. Kedalaman. Gitu. P-nya tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis Pascal ya. Tekanan hidrostatis satuannya dalam Pascal. Jadi tekanan bisa kita turunin dari rumus F per A ya, dari definisi. Tapi ingat, udara juga menekan. Nah, ingat, udara juga neken. Ya, udara neken. Udara juga neken. Karena udara neken, maka tekanan total yang dialami di titik A tinggal ditambah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis. Jadi kalau kita mau cari tekanan total ya, kalau kita mau cari tekanan total, nah ini yang ketiga. Ya, kalau kita mau cari tekanan totalnya, ingat udara punya tekanan. Ya. Berarti tekanan totalnya ini, sebentar. Nah, ini tinggal ditambah aja ya. Tekanan total, kalau udara tekanannya disebut P0, maka tekanan totalnya itu P0 ditambah Rho GH. Ya, tekanan totalnya adalah tekanan udara ditambah Rho GH. Udah ini ya. P0-nya adalah tekanan udara. Ya, P0-nya adalah tekanan udara. Tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer. Atau tekanan udara di permukaan laut. Nilainya berapa? Tekanan atmosfer itu nilainya adalah 1 atm. Itu kalau dalam Pascal adalah 10⁵ Pascal. Kayak gitu ya.
Itu untuk yang poin 3. Lalu yang keempat, sebentar. Nah, bentar ya. Nah, ini untuk poin keempat. Nah, ada yang kita kenal dengan hukum pokok hidrostatis ya. Nah, hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis. Karena tekanan itu rho GH, maka otomatis kalau rho sama, H sama, tekanan sama. Jadi tekanan hidrostatis, apa hukum pokok hidrostatis bilang gini, tekanan pada dua titik ya. Jadi kalau tekanan pada dua titik ya, pada dua titik, pada kedalaman yang sama ya, pada kedalaman yang sama, pada cairan yang sama, pada cairan yang sama, itu besar tekanannya sama besar. Tekanannya sama besar. Sama. Nah, ini dia nih, hukum pokok hidrostatis ya. Jadi kalau misalnya saya gambarin ya, saya di sini ada pipa U. Ya, ada pipa U. Di sini ada pipa U gitu. Sorry. Nah, ini dia, ini pipa U. Di pipa U. Kita gambarin dulu. Taruhlah penampangnya sama ya. Penampangnya sama. Nah, misalnya awalnya nih pipa U ini diisi air deh. Ya, awalnya diisi air. Awalnya diisi air. Kita gambarin aja. Awalnya dia diisi air. Ya. Kan awalnya dia punya tinggi yang sama ya. Nah, ini awalnya dia punya tinggi yang sama. Nah, ini dia ya. Awalnya diisi air. Kemudian kalau misalnya di sisi kanan kita tuangin fluida kedua, ya, fluida kedua kita tuangin. Nah, karena fluida kedua punya berat, dia neken ya. Dia neken, ini ketekan. Nah, yang ini turun ya, air yang ini turun. Nah, yang ini air yang ini naik. Nah, ini dia. Tuh, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah kalau sisi ini turun sejauh X, maka sisi ini juga naiknya sejauh X ya. Sama ya, volumenya sama soalnya. Ini kan turun, ini naik. Nah, kalau kita ambil tekanannya di titik sini, titik A misalnya ini, sama titik B, sekalipun kedalamannya sama, tapi cairannya beda. Yang ini cairan A, yang ini cairan B. Gitu. Yang ini cairan 1 misalnya, yang ini cairan 2. Nah, ini nggak sama nih, tekanan di titik A dan B ini nggak sama. Nah, ini kita boleh kita hapus ya, nggak sama. Gitu ya. Kalau kita ambil di bidang batas ya, kalau kita ambil di bidang batas. Nah, sebentar. Nah, oke, ini kan nggak sama ya. Nah, ini nggak sama. Sekarang kita ambil di bidang batas. Nah, kalau ambil di sini jelas tekanannya sama. Kenapa? Karena di titik sini ya kedalamannya sama, ya kan? Kedalamannya sama. Kemudian juga cairannya sama. Udah jelas ya. Nah, itu nggak usah disaksikan. Di sini dengan di sini sama. Karena H-nya sama berarti titiknya kedalamannya sama, cairannya sama, berarti tekanannya sama. Tapi kalau di sini, kalau di sini nggak sama. Tapi kalau ditaruh di bidang batas, nah ini sama juga. Nah, kalau ditaruh di bidang batas, titik sini sama ya, titik sini juga sama. Titik sini dengan titik sini juga sama tekanannya. Kalau ini titik A, ini titik B, tekanannya sama. Nah, jadi boleh kita tulisin tekanan pada bidang batas ya, itu tekanannya sama besar karena kedalamannya sama tuh ya. Berarti titik A tekanannya sama dengan titik B. Kayak gitu. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Di titik A ditekan sama cairan 1. Nah, ini kita tulisin dulu H1. Di titik B ditekan sama cairan 2. Kita sebut H2 ya. Maka tekanan di titik A boleh ditulisin yaitu apa? Rho 1 ya. Kalau mau ditulisin ya, ini kan ada udara nih. Nah, ini kalau kita tulisin lanjutin ya, di sini ada udara ya. Ada udara juga. Nah, udara ya. Di sini juga ada udara ya, sama-sama ada udara ya. Berarti kalau gitu kalau kita tulisin tekanan di titik A ya kan
ditekan sama siapa? Udara ditambah rho GH1 sama dengan di titik B ditekan sama udara. Ya, udara, ini rho 1 GH1 ya. Udara. Nah, ini kita tulis dulu. Di titik B ditekan sama udara, kita sebut penol ya. Ditekan sama udara dan ditekan sama cairan 2. Rho 2 GH2. Nah, ini boleh dicoret. Nah, penol dikurang penol kan habis ya. Oh, jadi ternyata tekanan di sini dan di sini sama. Rho 1 GH1 jadi sama dengan Rho 2 GH2. Nah, ini boleh kamu terapin nih pada kasus pipa U. Tapi ini boleh kita terapin selama apa? Selama titik yang kamu tinjau kedalamannya sama dan jenis cairannya sama, seperti itu. Nah, sampai sini dulu nih. Apa namanya? Bentar. Andin, Salma, Zalfa, barangkali ada yang mau ditanya? Aman, Kak. Aman Dan ya? aku Oke, sip. Sebentar ya. Kita ambil contoh dulu, biar aman. Misalnya, kita ambil contoh, udah saya siapin soalnya. Nah, udah kelihatan ya, apa namanya? Ini saya ambil dari buku ujian fisika dasarnya anak ITB ini ya, tapi tahun 2015, UTS. Tangki berbentuk huruf L, seperti gambar diisi dengan air sampai penuh, di mana pengukuran di atas tangki terbuka ke atmosfer. Oh, berarti di sini, nah ada udara luar, gitu. Sedangkan di sini, ya di mana nih? Di apa namanya? Di mana pengukuran atas tangki itu terbuka, tapi di bagian bawah tertutup ya. Ini tertutup, berarti nggak ada udara di sini. Ini tertutup, nggak ada udara. Jika massa jenis air 1000, maka hitunglah gaya pada permukaan alas. Nah, berarti permukaan alas di mana tuh? Di bawah. Di sini. Kita mau cari tekanan di sini. Titiknya di sini nih. Nah, ini yang A ya, yang A dulu nih. Di permukaan alas di sini. Berarti kalau di sini berarti kedalamannya diukur sampai mana? Sampai permukaan. Kita ukur ya. Sampai permukaan. Nah, ini kedalamannya itu 16 meter. Ya, ini H-nya 16 meter ya. Tuh, 16 meter. Atau sebentar, saya pakai warna putih. Nah, ini dia. Tuh, ya. Ini 16 meter. Berarti berapakah tekanan apa gaya pada permukaan alas? Kita cari tekanannya dulu. Ya, kita cari tekanannya dulu. Tekanan rumusnya adalah, nah, ingat karena ada udara luar berarti apa? P0 tambah rho GH ya. Nah, tekanan total P0 ditambah rho GH. Berarti tekanan di bawah kita hitung dulu. P0 ya, P0 ditambah rho GH. Kita hitung P0-nya adalah 100.000 ya. Tekanan udara 100.000 ditambah rho air 1000 dikali gravitasi 10, H-nya 16. Berarti kita dapat tekanan totalnya adalah 100.000 ditambah 160.000 ya. 100.000 ditambah 160.000. Sehingga kita punya tekanannya adalah 260.000 Pascal. Nah, yang diminta gaya di permukaan alas, ya kan? Nah, kalau gaya tinggal dimasukin. Definisi tekanan apa? Tekanan definisinya F per A. Nah, jadi kalau ditanya gaya, tinggal dibalik. P dikali A. Nah, kita cari dulu luas alasnya ya. Kalau dari gambar ketahuan nih, alasnya itu sisinya 8. Ya, sisinya 8 alasnya ya. Lebarnya 10. Ya kan? Nah, ini lebar ini 10. Ini kan luasnya ya. Sisinya 8. Berarti tinggal dihitung. F P kali A. P-nya 260.000. Gitu ya. Luas alasnya adalah 8 dikali 10. Ya kan? 8 dikali 10. Berarti kita punya 26 dikali 8 ya. 26 dikali 8
dikali 8, 14. Kok 14? 48 ya? 8 kali 4, 8, 8 kali 2, 16, tambah 4, 20, 208 ya? 208, ya kan? Kemudian nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kali 10 pangkat 5 Newton, gitu. Atau boleh kita tulisin 2,08 kali 10 pangkat 7. Oke, 2,08 kali 10 pangkat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 26 kali 8, 208 ya. Oke, sampai yang A dulu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanya dulu nggak untuk yang kasus A? Silakan. Bingung nggak? Untuk Salma barangkali? Aman, Kak. Aman. Zalfa? Aman, Kak. Andin? Aman juga, Kak. Nah, ini yang A. Nah, sekarang kita mau cari yang B ya. Yang B, kita hapus dulu nih. Ya. Saya save dulu ya. Sekarang kita lihat nih yang B. Untuk yang B, tekanan pada permukaan A. Nah, berarti kita ambil titiknya di sini. Ya. Ingat, kita bikin titik di sini. Ya, tuh. Ya, kalau kita bikin berarti titik di sini sama aja ya. Tuh, sama nih. Jadi tekanan di sini di titik berapa nih? Kita sebut nih titik apa namanya? Titik A. Titik A di sini. Ini titik B sama. Jadi tekanan di permukaan alas di titik B sama dengan tekanan di titik A. Ingat, tekanan pada dua titik yang kedalamannya sama, tekanannya sama. Oke, karena ini kedalamannya sama, tekanannya sama. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Kita mau cari gaya, butuh tekanan di mana? Di B ya. Kita mau cari gaya, kita cari tekanan di titik B berapa. Nah, gimana cara nyari tekanan di titik B? Ya udah cari aja tekanan di titik A. Di titik A kalau diukur kedalamannya itu, nah ini kita tinggal dikurangin aja ya. 16 dikurang 4 ya, 12. Nah, berarti kedalaman di titik A 12. Berarti kita ukur tekanan di titik A adalah tekanan udara ditambah rho GH. Ya. Tekanan di titik A bisa kita cari 100.000 ditambah 1000 kali 10 kali kedalaman titik A adalah 12. Ya kan? Jadi kita punya tekanan di titik A adalah 120.000 ditambah 100.000, 220.000. Nah, berarti tekanan di titik B nilainya juga sama ya. Berarti tekanan di titik B juga nilainya sama, 220.000. Jadi kita gampang aja. Di titik B nggak ada airnya, ya sama dengan tekanan di titik A. Nah kemudian, karena kita mau cari gaya, ya berarti gaya itu tinggal P kali A. P kali A. Sekarang kita lihat luasnya, luas A-nya ini, ya kan? Kita lihat luasnya. Nah ini dia. Luas yang ini kita lihat. Yang ini kan persegi panjang ya. Ini sisi ini panjangnya 10 meter. Ini luasnya kita hitung dulu. Sisi ini 8, ini 4. Ya berarti ini udah ketahuan ya. Ini 4, ya ini 4, ini 10 ya. Ini 4. Ini udah ada 4 ya. Jadi gayanya tinggal P kali A. P-nya adalah 220.000 dikali luasnya adalah 4 kali 10. Ya, luasnya 4 kali 10. Jadi kita punya gayanya adalah 4 kali 22, 88 ya. 88 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atau besar gayanya adalah 8,8 kali 10 pangkat 6 Newton. Dah, selesai. Nah, itu ya cara ngerjain nomor 1. Oke, boleh dipahami dulu, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanya?
Salma, gimana? Paham cara ngerjainnya? Paham, Kak. Oke, Zalfa, Paham, Kak. Andin? Paham juga, Kak. Oke, berarti kita lewatin soal. Ini masih tekanan ya, kita ambil contoh-contoh masih tekanan dulu. Nomor 2 nih, ini UTS 2016. Ada raksa berada pada tabung U ya. Sebagaimana pada gambar A, bagian kiri tabung memiliki luas penampang A1 10, A2 5, A1 lebih besar. Kemudian 100 gram air dituangkan ke bagian kanan, ya berarti dituangin air, maka otomatis di sini ya, di sini otomatis air neken, ya air neken. Nah, ini turun sejauh X, gitu ya. Nah ini naik sejauh H katanya. Ini naik sejauh H. Tapi yang ditanya berapakah tinggi kolom airnya dulu? Oke, sekarang kita jangan nyari ininya dulu ya. Nyari tinggi airnya berapa sih? Nah, ini pakai logikanya gini, bukan logika ya. Kita tahu massa jenis rumusnya massa per volume. Massa jenis massa per volume. Jadi dari sini volume air yang kita tuangin di sini ya, di sebelah kanan itu bisa kita cari massa dibagi massa jenis. Nah, massa airnya 100 ya kan? Massa jenis air berapa sih? Nah, massa jenis air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Nah, ini harus hafal ya. Berarti volumenya adalah 100 cm kubik. Nah, ini kita mau ngerjain yang A dulu. Sehingga untuk ngerjain yang A ini, ya, ini gampang ya. Berarti dituangin air sebanyak 100 cm kubik. Ya udah berarti ini volume luas alas kali tinggi kan ya. Kita mau cari tinggi airnya. Nah, tinggi airnya nih, ya kan? Caranya gimana? Pakai rumus volume luas alas kali tinggi, ya kan? Volume luas alas, alasnya di sini di pipa kanan A2 ya. Tingginya yang ditanya, tinggi airnya dikali tinggi air. Atau H2 lah ya. A2 dikali H2. Nah, ini kita cari nih. Jadi volume air totalnya harus berapa? 100. Kalau alasnya 5, maka H2-nya harus 20. Karena 5 kali 20 100 ya, benar nggak? Jadi volumenya 100, A2-nya 5 kali H2. Berarti H2-nya adalah 20. Oh, jadi H2-nya 20 cm. Udah dapat. Kemudian kita ngapain nih sekarang? Jika massa jenis raksa 13,6, berapakah tinggi H-nya? Oke. Sekarang juga kita bikin ya. Ini kan nanti dia turun ya. Misalnya ini turun sejauh X ya. Ini turun sejauh X. Dan ini raksa naik setinggi H. Kan logika sederhananya gini. Volume air yang turun harus sama dengan volume raksa yang naik. Kayak gitu ya. Jadi kita cari X-nya dan H-nya ya. Hubungannya apa sih? Nah, kita hitung dulu volume air ya kan yang turun di pipa kanan sama dengan volume raksa yang naik. Volume raksa yang naik. Volume air yang turun adalah luas alas. Wih. Selamat ulang tahun. Kasih. Lagi ngajar anak ITB ini. Ya. Mantap. Makasih Kak Esto. Hah? Terpaksa duluan. Volume air yang turun adalah luas alasnya kan kita udah tahu ya. Di sini di permukaan 2 ya, A2 ya. A2 dikali tingginya X. Volume raksa yang naik, luas alasnya A1 dikali tinggi air yang naik H. Berarti 5X ya kan? Sama dengan A1-nya itu adalah 10 ya. 10H. Berarti X-nya berapa? 2H. Oh, udah ketahuan ya, jelas. Lebih tinggi ya, X-nya 2H. Kita ambil bidang batas. Sekarang kita ambil bidang batas. Nah, sekarang kita udah tahu. Ini tingginya 2H. Ini tingginya 2H. Yang ditanya kan H ya. Kita ambil, ini titik A, ini titik B. Ya, di titik A, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Di titik A ditekan sama raksa. Ya udah berarti apa?
rho raksa kali G kali tinggi raksa. Di titik B ditekan sama air. Rho air kali G kali tinggi air, ya kan? Rho raksanya udah ada 13,6. Gravitasi coret aja, ya kan? Tuh. Tinggi raksanya berapa? Tinggi raksanya ya 3H ya. 3H sama dengan rho airnya 1, tinggi airnya 20 cm. Udah kita hitung tuh. 20 cm. Nah, berarti kita dapat H-nya sama dengan 20 dibagi 3 dikali 13,6. Ini kalau kita hitung in kalkulator ya pastinya. Bukan soal SMA soalnya. Soal kuliah. 20 dibagi 3 dibagi 13,6. 0,49. 0,49 meter. Udah gitu doang. Jadi jawabannya yang bukan yang. Jawabannya ada dua ya. Yang A jawabannya 20. Yang A jawabannya 20. Yang B jawabannya 0,49. Oke. Silakan nih sampai sini. Aduh, Salma kemana? Andin, Zalfa? Kayaknya internetnya deh. Internetnya. Ini bingung nggak caranya? Andin bisa? Mikirin lagi sih, Kak. Oh, oke, pelan-pelan. Tenang. Kalau bingung coba tanya aja ya. Oke. Ini pasti di-share kok, kamu tinggal lihat. Kak, aku mau nanya. Kak, buat Ya. yang tinggi raksa itu kenapa 3H ya? Oke, tinggi raksa. Jadi gini, Zalfa. Jadi kan pertama kita cari dulu ya. Di sini kan kalau di sini kan awalnya nggak ada air nih. Terus ditaruh air. Nah, pas ditaruh air kan ini ketekan ya. Ini dari titik awal jadi ketekan ya. Ketekan sejauh X, gitu kan? Misalnya ini ketekan sejauh X. Lalu yang ini naik sejauh H. Nah, secara logika, volume air yang turun dengan volume air yang naik. Nah, ini secara logika nih, volume air yang turun sama volume raksa yang naik itu harus sama volumenya. Jadi yang air yang turun dengan volume raksa yang naik itu harus sama, logikanya gitu. Berarti kita cari dulu nih, berapa yang turun. Nah, kita cari air yang turun berapa. Caranya adalah volume air yang turun kan gampang ya. Di sini kan volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya untuk yang air A2 dikali tinggi yang turun X. Gitu ya. Untuk volume raksa yang naik, luas alasnya A1 dikali tingginya adalah H. A2-nya 5. Ya kan, dikali tinggi air yang turun X sama dengan A1-nya raksa 10 ya. 10H. Berarti dari sini X sama dengan 10 bagi 5, 2H. Berarti dari sini, berarti air yang turun tingginya 2H. Karena air yang turun tingginya 2H, gitu kan, pasti kan kita ini ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini kan pasti kan, sebentar. Karena air yang turun itu 2H, nah, air yang turun kan 2H-nya. Nah, ini 2H nih. Air yang turun 2H. Maka ambil ini apa namanya Zalfa, ambil tekanan di bidang batas. Nah, kita ambil titik di bidang batas di sini. Ya di sini. Nah, ini dia. Tuh. Ingat kita bikin ini titik A. Ya, ini titik B. Nah, karena dua titik A dan B kedalamannya sama, maka tekanannya sama. Biasanya kalau kita diambil di bidang batas pasti sama. Ya, bidang batas antara air sama raksa. Ya kan ya? Berarti ini boleh dihapus ya. Nah, ini boleh dihapus. Nah, berarti rho raksa di titik A ditekan sama tinggi raksa ya. Tinggi raksanya dari sini sampai sini. Ini tinggi raksa. Tinggi raksa. Ya, ini tinggi raksanya.
Nah, sedangkan tinggi airnya dari sini ke sini. Gitu. Ini tinggi airnya. Berarti tinggi raksanya kita cari dulu. Yaitu apa? Karena ini kita udah tahu di sini X-nya itu berapa? 2H ya. 2H. Maka tinggi raksanya bisa kita hitung. Tinggi raksanya di titik A kan ya? Titik A ditekan sama raksa setinggi 3H berarti. H ditambah 2H. Berapa tuh? 3H ya. Nah, habis itu baru kita masukin di titik A ditekan sama raksa, rho raksa G kali H raksa, di titik B ditekan sama air. Rho air kali G dikali tinggi air, ya kan? Ini tinggi airnya berapa? 20 ya. 20 cm. Nah, berarti tinggal substitusi 13,6 dikali tinggi raksanya 3H, yang ditanya H-nya nih. Yang ditanya H-nya. Gitu. Sama dengan rho airnya 1 dikali tinggi airnya 20. Nah, tinggal berarti H-nya sama dengan 20 dibagi 3 kali 13,6. Hasilnya 0,49. Gitu Zalpa ceritanya. Jadi cari dulu nih apa tinggi air yang turun berapa. Nah, kalau tinggi air yang turun berapa berarti di sini bidang batasnya. Nah, di bidang batasnya berarti di sini 2H, di sini H. Berarti tinggi totalnya raksa jadi apa? H ditambah 2H, 3H. Gitu. Gimana? Zalpa bingung nggak? Udah jelas, makasih Kak. Sip, sama-sama. Oke. Paham ya? Ini tekanan nih. Paling seputar kayak gitu, tekanan rho GH ya, tambah tekanan atmosfer biasanya. Oke. Satu lagi nih, tekanan ya, nomor 3. Ya, nomor 3. Oh iya Kak, maaf. Ya, Tadi berarti satuan H-nya sentimeter bukan sih? H-nya itu sebentar. Kita dapat H-nya itu 20. Oh iya. Benar-benar. Sorry, maaf. Ini salah di sini ya, satuannya doang ya. Tapi jawabannya benar kok, 0,49 apa? Sentimeter. Oke Kak. Iya, makasih, makasih. Oke. Ya, kurang teliti. Oke, next ya, nomor 3 nih. Nomor 3. Oke, nah ini dia. Katanya salah satu lengan, ini soal UTS juga ya, dari buku fisika dasar. Bukan buku ya, ini dari kumpulan soal fisika dasar dari ITB ya. Salah satu lengan tipe U diisi oleh oli dan memiliki tinggi 70 cm. Tipe U diisi oleh oli dan memiliki tinggi 70 cm dari dasar, ya kan? Berarti yang ini oli ya. Yang ini oli. Sampai mana? Sampai sini 70 cm tinggi olinya. Sedangkan pipa U yang lain diisi cairan X. Nah, ini cairan X nih. Ini cairan X. Ya, ini cairan X. Nah, ini cairan X ya. Cairan X. Setinggi 27 cm dalam keadaan seimbang. Ya, oke. Yang ditanya adalah tekanan pada dasar dari pipa U tersebut. Tekanan pada dasar dari pipa U tersebut. Boleh dipilih tekanannya sama. Boleh diambil ini titik A, ya ini titik A misalnya, ya ini titik A, ini titik A, ini titik B, sama tekanannya sama. Misalnya kita mau cari di titik A, misalnya sama aja ya dengan di titik B ya. Untuk yang A, berarti tekanan di titik A sama dengan apa tuh? P0. Kenapa P0? Karena dia terbuka ya. Karena terbuka di sini ada apa? Ada udara. Tuh, ada udara ya, P0. Ingat tekanan total kan apa udara ditambah rho GH ya? Sorry, maaf. Udara ditambah rho GH. Berarti ditambah rho GH. Nah, di titik A oli nih. Ya, kita hitung ya, P0-nya 100.000. 100.000 ya ditambah rho-nya berapa? Untuk yang pipa U massa jenis oli adalah sebentar, oli di sini 840 ya. Massa jenis olinya adalah 840 kg per meter kubik. Tinggi olinya adalah 0,7 meter. Nah, udah kita hitung aja dulu ya. Nah, ini persamaannya ya kan? Kita hitung, jadi tekanan di titik A di dasar ya.
10 pangkat 5 ditambah massa jenis oli ya yang dipakai di sini. Massa jenis oli 840 kali 10 kali tinggi olinya 0,7. Berarti tekanan di titik A adalah 100.000 ditambah, tinggal kalkulator aja, ini gampang kok. 840 dikali 10 dikali 0,7. 5.880. 5.880. Jadi kalau kita tambahin 100.000 ya, hasilnya 105.000. 105.880 Pascal. Udah gitu doang, tekanan Rogeha doang. Yang B, berapakah massa jenis cairan X? Nah, untuk nyari yang B tinggal apa? Kita lihat di sini kan untuk A dan B titiknya kedalamannya sama ya. Oke, nah ini dia nih. Udah tekanannya pasti sama. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Di titik A ditekan sama siapa? Sama udara, ditambah rho oli kali G kali tinggi oli. Di titik B ditekan sama udara juga, ya, ada udara juga di sini ya. Ada udara juga, penol ya, nah, udara juga. Ditambah apa? Rho X ya, dikali G dikali kedalaman X 27 cm. Kita coret. Penol sama penol habis. Karena penol dikurang penol pasti habis ya. Rho olinya berapa? 840 dikali G dikali tinggi olinya adalah 70 cm. Oke, rho X-nya adalah nggak tahu yang ditanya, kali G kali tinggi cairan X-nya 27 cm. Nah ini saya berani ke senti karena bisa kecoret ya. Tuh. Bisa kecoret senti sama senti. G sama G juga habis. Berarti dari sini massa jenis cairan X-nya bisa kita hitung. Berapa tuh? 840 dikali 70 dibagi 27. Dibagi 27. Berarti massa jenis cairan X-nya adalah 840 kali 70. Sebentar. Dibagi 27. Nah, hasilnya adalah 2177. 2177,8 kilogram per meter kubik. Udah gitu doang. Oke. Oke, sampai sini silakan. Diproses dulu. Salva, gimana? Bingung? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Andit? Bisa juga, Kak. Oke. Salma? Bisa, Kak. Oke, berarti saya lanjut ya. Next, berikutnya materi fluida. Tekanan aman ya. Berarti kalau soal tekanan sebenarnya cuma rumusnya Rogeha doang kok. Udah pernah dipelajari di SMA juga. Soal kuliah kan lebih susah aja, bedanya itu doang. Konsepnya mah sama aja. Ya. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang Archimedes. Ya. Yang kelima nih, hukum Archimedes. Nah, kata Archimedes gini katanya. Hukum Archimedes, jika benda diletakkan di dalam fluida ya, diletakkan ya, di dalam cairan atau fluida ya, atau fluida, maka cairan akan ya mengerjakan ya, cairan akan mengerjakan gaya ya kan, akan memberikan gaya tekan ke atas ya, maka cairan akan memberikan gaya tekan ke arah atas sebesar apa, kata Archimedes? Sebesar berat cairan yang didesak oleh benda tersebut, atau berat cairan yang tumpah lah, bahasa gampangnya berat cairan yang tumpah.
Ini penyelidikan dari Archimedes. Nah, ini nih. Jadi kalau kita ini ya. Nah, jika benda diletakkan di dalam cairan atau fluida, maka cairan akan memberikan gaya tekan ke arah atas sebesar berat cairan yang didesak oleh benda tersebut, atau dengan kata berat cairan yang tumpah. Misalnya gini. Misalnya di sini ada wadah. Ya, ini ada wadah. Kita gambarin dulu wadahnya. Nah, ini dia. Ini wadahnya. Nah, di sini diisi penuh cairan. Ini kan penelitiannya tuh Archimedes nggak sengaja lagi berendam di bak yang penuh air. Tiba-tiba bak yang penuh airnya tumpah. Nah, kesimpulan Archimedes apa? Berarti volume yang air yang tumpah sama dengan volume badan dia yang masuk ke dalam cairan gitu. Jadi ketika ini ditaruh benda di dalam ditaruh benda di dalam cairan ini ya. Di dalam cairan. Maka apa yang terjadi? Nanti cairannya bakal tumpah. Besar cairan yang tumpah, ya, besar volume cairan yang tumpah sama dengan volume benda yang masuk ke dalam cairan. Itu sama dia nanti. Jadi kalau kita tampung, kalau cairannya kita tampung, maka otomatis cara ininya logikanya volume cairan yang tumpah sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi kalau yang tercelup adalah VTC ya, kita sebut aja ya, VTC yang tercelup. VTC tercelup gitu ya, TC tercelup. Maka air yang tumpah juga sama, VTC juga. Nah, kata Archimedes, kenapa bisa tumpah? Karena cairan memberikan gaya tekan ke atas. Nah, cairan memberikan gaya tekan ke atas. Nah, besarnya gaya tekan ke atas ini, bisa dituliskan yaitu apa tuh? Sama dengan berat cairan yang tumpah. Sama dengan berat cairan yang tumpah. Atau berat cairan yang tumpah kan rumusnya M kali G ya. Massa cairan dikali G. Atau ingat massa jenis. Massa jenis kan massa per volume ya. Massa per volume. Berarti dari sini kalau kita mau cari massa cairan, ya, kalau mau cari massa cairan yang tumpah, itu tinggal massa jenis cairan dikali volume cairan yang tumpah, yaitu sebesar VTC. Nah, jadi gaya ke atasnya bisa dirumusin adalah rho cairan kali G kali VTC. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, rho GV. Rho GV. Nah, ini dia ya. Di sini ada rho C, ya massa jenis cairan ya. Ada rho C, massa jenis cairan. Satuannya dalam kilogram per meter kubik, ya, per meter kubik. Ada VTC, V volume, TC tercelup, ya, volume benda yang tercelup. Ya. Bisa aja tercelup semua gitu ya. Satuannya meter kubik ya, satuannya meter kubik. Kemudian apalagi nih di sini FA gaya ke atas. Gaya ke atas, satuannya dalam Newton. Itu dia. Nah, kalau misalnya kita menaruh benda di dalam cairan kan nanti keadaan benda ada yang terapung, melayang, tenggelam ya. Nah, ini nih. Jadi untuk keadaan benda di dalam cairan sendiri, nah, keadaan benda di cairan ya. Di cairan ada 3 kemungkinan. Di cairan ya, di dalam cairan. Itu yang pertama adalah kalau benda itu terapung. Ngapung gitu ya. Kok bisa benda ngapung? Karena cairan tadi memberikan gaya tekan ke atas. Makanya kalau naruh gabus, ya kan, gabusnya bisa ngapung. Karena air memberikan gaya tekan ke atas. Tuh. Benda terapung, kita tahu ya terapung itu karena apa tuh? Karena massa jenis bendanya lebih ringan. Lebih ringan daripada cairan. Lebih ringan daripada cairan. Misalnya di sini kita, ya sorry, di sini ada cairan. Ya kan? Kita gambarin.
Tuh, ada cairan, kita taruh benda di sini. Nah, ini kan bekerja dua gaya ya. Gaya berat sama gaya ke atas. So, gaya berat sama gaya ke atas. Nah, karena dia seimbang, berarti apa tuh? Yang ke bawah sama dengan yang ke atas. Yang ke bawah M kali G. Sama dengan apa? Rho GV. Rho cairan kali G kali volume yang tercelup. Yang tercelup segini ya. Nah, yang tercelup segini. VTC. Nah, M-nya bisa kita ganti. Massa benda tinggal apa? Rho kali V. Rho benda kali volume benda dikali G sama dengan Rho C kali G kali VTC. Nah, ini tinggal dicoret deh. Oke, tuh. Udah. Berarti tinggal kalau ketemu benda terapuk, ini rumus SMA banget ya. Kita bisa bandingin ya, Rho B per Rho C-nya. Tapi saya nggak nyaranin kamu untuk ini ya, untuk apa pakai rumus praktis. Kamu tinggal gambarin aja. Tapi kalau mau dituliskan jadinya apa tuh? Rho B per Rho C sama dengan apa tuh? VTC per volume benda. Ya, per volume benda. Nah, ini rumus SMA banget ya. Tapi sebenarnya nggak perlu kita hafal, gambarin gayanya sama denganin aja, selesai. Gitu. Kalau melayang, ya, kalau melayang keadaannya begini. Kalau bendanya melayang, kalau digambarkan, misalnya ini cairan. Nah, ini dia. Tuh, ini cairan. Nah, ini tuh. Bendanya ada di dalam. Tuh, berarti kalau digambarin ada apa aja nih? Ada berat benda, ada gaya ke atas. Ya, ada gaya ke atas. Ya kan? Karena seimbang, ya, sebentar. Karena dia seimbang. Nah, oke. Karena seimbang sama dengan ini lagi. Ya, sama dengan ini lagi. Karena dia seimbang, kita sama dengan ini lagi apa tuh berarti? W sama dengan FA. W-nya apa? M kali G, gaya ke atas, Rho cairan kali G kali volume benda yang tercelup semuanya. Tercelup semua volume bendanya, berarti Rho GV. Nah, ini boleh dicoret G-nya. Ya kan? Massa benda rumusnya apa? Rho benda kali volume benda. Rho benda kali volume benda sama dengan Rho cairan kali volume benda. Kecoret. Ya, kecoret. Oh, ternyata benar. Benda melayang, massa jenisnya sama dengan massa jenis cairan. Sebaliknya kalau tenggelam, ya, kalau bendanya tenggelam, ya. Oke, tenggelam itu berarti bendanya sampai dasar. Kalau digambar, sampai di dasar wadah. Kalau digambar dia sampai di dasar. Nah, ini dia nih. Kalau digambar dia sampai bawah bendanya. Nah, ini dia. Nih, kalau digambar berarti sampai bawah sini dia. Tuh, berarti ada gaya apa nih? Ada gaya berat, ya kan? Ada gaya apa lagi? Ada gaya ke atas. Gitu ya. Oke. Ada gaya normal. Ada gaya normal. Jadi artinya apa? Artinya W dengan FA pada kasus tenggelam nggak sama. Ya kan? W pasti lebih besar daripada FA. Ya, pasti W lebih besar daripada FA. Karena dia tenggelam. Gitu. Kalau ditulisin jadi apa? Langsung aja, W itu kan Rho B kali volume benda kali G, FA apa? Rho cairan kali G kali volume yang tercelup volume benda. Boleh dicoret? Oh, ya kan? Habis. Tuh, benar ya? Jadi ternyata pada benda yang tenggelam, Rho benda lebih besar daripada Rho cairan. Kasusnya, ini dia. Tuh, kasus pada benda yang tenggelam, Rho bendanya lebih berat.
Gitu. Kalau melayang sama. Kalau terapung bendanya lebih kecil. Oke. Sampai sini dulu silakan. Boleh dipahami dulu, silakan. Oke. Andin bingung nggak? Andin? Ada yang bingung kan konsepnya? Aman kok, Kak. Aman. Zalfa? Aman, Kak. Aman. Salma? Aman, Kak. Oke, berarti kita ambil contoh ya. Ini soal SMA kok. Nomor berikutnya nih. Ini ada soal tes tahun 2015 ya. Berapa persenkah dari volume sebuah pecahan gunung es yang massa jenisnya 900 yang dapat dilihat jika pecahan tersebut mengapung di lautan? Berarti yang muncul berapa persen? Nah, ini kan gambarin dulu ya. Gambarin dulu. Kalau rumus SMA kan kita pakai ini ya, rumus cepat ya. Nggak usah, jangan. Ini ada gunung es. Ada pecahan gunung es gitu ya. Mengapung dia. Nah, di sini berapa yang muncul di sini nih? Di sini berapa volumenya? Berapa bagian di sini? Volume di sini berapa bagian? Kita bisa tahu kalau volume yang tercelup tahu. Ya, kita bisa tahu kalau volume yang tercelup kita tahu. Gambarin dulu. Ada gaya apa? Ada berat ke bawah, ada gaya ke atas, ada gaya tekan air ke atas, gitu ya. Nah, dari sini kita sama denganin ya. Seimbang. Apa tuh berarti? W sama dengan FA. W rumusnya massa benda, ya kan ya? Dikali gravitasi, FA rho cairan kali G kali volume yang tercelup. Nah, ini coret G-nya. Oke, massa benda rumusnya apa? Rho kali V. Rho benda kali volume benda sama dengan rho cairan kali volume yang tercelup. Nah, tinggal substitusi. Rho bendanya S ya, bendanya adalah S. Berarti massa jenisnya 917. Dikali VB sama dengan massa jenis cairannya ini. Cairannya adalah massa jenisnya adalah 1024. Ya, 1024 dikali VTC. Jadi volume benda yang tercelup kita cari dulu ya. Adalah 917 dibagi 1024 dikali volume benda. Nah, ini berapa persen nih yang tercelup kita hitung ya. 917 dibagi 1024. Dibagi 1024. Hasilnya 0,89 dari volume benda. Atau berapa persen? 89% dari volume benda tercelup. Nah, jadi yang tercelup 89%, yang diminta yang muncul. Jadi kalau yang muncul tinggal dikurang aja ya. Jadi volume yang muncul, yang terlihat ya, maka bagian S yang dapat dilihat berapa persen? Ya, tinggal dikurangin. 100% dari volume benda dikurang 89% dari volume benda. Ya kan? Jadi volume benda dikurang volume yang tercelup. 100 dikurang 89 itu adalah 11 ya. 11% dari volume benda muncul di atas cairan O. Berarti di sini tuh 89% ya. 89% berarti di sini berapa nih sisanya? 11%. Nah, 11%. Udah selesai. Nah, ini UTS tahun 2015 ya. Oke, coba pahamin dulu ya. Oke.
Gimana nih? Sama? Ada yang mau ditanya nggak? Udah ngerti, Kak. Oh, ngerti. Zalfa? Ngerti, Kak. Oke, Andit? Kak mau nanya slide Boleh. sebelumnya dong. Oh, yang ini ya? Oh, sebentar. Catatan ya? Sebentar. Iya. Yang catatan kan ya? Bentar, saya set dulu ya. Takutnya lupa. Nggak keset. Oke, sebentar. Oke. Yang ini ya? Bukan, Andin? Yang ini? Iya, Kak. Nah, Mau tanya kalau gitu, kalau W-nya sama dengan gaya apung tambah gaya normal gaya ke nggak? atas. Oh ya benar. Kalau mau Andin bikin persamaan benar. Benar-benar. Kalau mau disama dengan ini boleh. W, iya sama dengan gaya apung ditambah gaya normal. Benar. Ya benar nih. Kalau mau ditanya berapa gaya normalnya nih, ya bisa dihitung dari situ. Ya benar kok Andin. Oke. Tapi Oke. kalau gitu berarti harus tahu ketiga variabelnya gitu ya, Kak. Nggak bisa kayak salah satu nggak ada gitu dong. Oh, misalnya kita mau cari gaya normal, kita harus tahu massa benda sama volume bendanya. Nanti bisa dapat gaya normal. Karena kan massa benda M kali G, gaya ke atas rho GV. Ya kan V-nya volume benda yang tercelup semuanya ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dua variabel tuh. Variabel massa benda sama volume bendanya. Nanti dapat. Gitu. Maka nanti ini Andin, Zalfa dan Salma, soal ITB itu artinya soal-soal yang kuliah itu nggak kayak SMA. Ya, pakai rumus jadi selesai, enggak, kita bikin gambarin gayanya. Nah kalau udah gambar gayanya baru kita sama denganin gitu. Setahu saya kayak gitu kalau soal kuliah. Nah ini kebetulan tadi gampang ya. Gimana, Andin paham? Paham, Kak. Makasih. Oke, nah misalnya gini, soalnya meningkat sedikit ya. Ini soal UTS tahun 2016 nih. Ya, ada 3 pertanyaan ya untuk yang A dulu nih. Untuk yang A, sebuah silinder pejal dengan tinggi 4 cm dan luas penampang 8 pi ya. Nah, bentuknya berarti silinder ya. Bentuknya silinder, gambarnya ini nih, silinder. Jika massa jenis silinder ya, ini saya kerangin ya. Jika massa jenis silinder banding massa jenis fluida adalah 1:6, berapakah tinggi silinder yang muncul? Ya. Kita cari dulu aja tinggi yang tercelup. Nah, cari tinggi yang tercelup nih berapa nih? Ih, kecil banget. Ya. Kita cari tinggi yang tercelup. Nah, ini saya gambarinnya saya gedein aja deh ya. Ini saya gedein ya. Ini sorry. Apal kok saya. Nah, ini gini. Oh ya, kita gedein aja enak ya. Nah ini dia, ini ada silinder. Cuma dari gambarnya nggak kayak silinder. Ya. Di sini diminta adalah tinggi silinder yang tercelup. Berapakah tinggi silinder yang tercelup? HTC ya, udah kayak merek handphone, HTC. Luasnya A. Nah ini dia. Berapakah tinggi silinder yang muncul? Yang ditanya yang ini nih. Ya. Yang ditanya yang ini. Tinggi yang muncul nih. Tinggi yang muncul berapa? HM yang muncul. Gitu. Sebentar ya, saya colok dulu. Oke. Kata kuncinya berarti kita gambarin dulu ya. Kita gambarin. Pertama ada gaya apa aja? Ada berat ke bawah. Ya, ada berat ke bawah. Ada gaya tekan air ke atas ya. Udah. Ya, sama denganin. Sama denganin ya. W sama dengan FA. WM kali G, FA rho cairan kali G kali VTC, gitu ya. Cairannya F katanya.
Ya udah kita ganti ya. Rho C-nya adalah rho fluida katanya. Ya, rho F ya disebutnya. Kita ganti aja rho F ya. Rho F. Massa benda adalah rho benda, bendanya silinder. Bendanya silinder. Ya udah berarti rho B-nya adalah rho S. Ya kan? Massa benda rumusnya rho benda, ya kan kita tulis dulu ya. Rho benda kali volume benda kali G sama dengan rho F kali G kali VTC. Kita coret. Apa tuh G-nya? Rho bendanya adalah silinder. Ya, rho S. Volume bendanya adalah kalau tinggi bendanya 4 cm, ya, tinggi bendanya 4 cm. Tinggi bendanya 4 cm. Berarti volume benda adalah luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi sama dengan rho F dikali, kalau yang tercelup, luas alas dikali tinggi yang tercelup. Nah, di sini coret lagi deh. Nah, ini coret lagi nih. Tuh, ya kan? Berarti kita ganti rho S per rho F 1/6 ya. Rho S per rho F 1/6. Rho S per rho F 1/6 berarti kalau dikali silang 6 rho S sama dengan rho F ya. Nah, 6 kali rho S sama dengan rho F. Berarti rho S dikali tingginya 4 cm. Rho F-nya ganti 6 kali rho S ya. 6 kali rho S dikali HTC. Tinggi yang tercelup. Ya, tinggal dicoret rho S-nya. Jadi kita punya tinggi yang tercelup adalah 4 dibagi 6 ya. Ya, jadi tinggi yang tercelup adalah 4/6. 2/3 cm. Tapi yang ditanya bukan yang tercelup, yang muncul. Maka tinggi yang muncul adalah tinggal apa tuh? H dikurangi HTC. Hanya berapa? 4 cm dikurangi 2/3 cm. Berarti 3 kali 2, 6 ya. 3 kali 4, 12 kurang 2, 10 ya. Berarti 10/3 ya. 10/3 cm. Nah, selesai. Untuk yang A. Oke, boleh dipahami dulu pelan-pelan. Untuk yang 5A. Oke. Bentar ya, kalian lihat dulu sebentar. Salma, ada pertanyaan? Ya. Aman, Kak. Oke, Zalfa, Andin. Aman, Kak. Oke. Aman Nah, juga, Kak. sip, Andin. Sekarang yang B nih, ya. Yang B. Yang B.
Nah, gambarnya gini ya, Mbak. Oh ya, ini udah ada gambarnya. Nah, ini dia. Nah, di sini selanjutnya silinder tersebut dihubungkan dengan sebuah bola pejal bermassa jenis Robe dengan melalui sebuah tali ringan. Jadi talinya nggak ada punya masanya. Jika setengah tinggi silinder tercelup katanya, oke, berarti tinggi yang tercelup jadi berapa? Tinggi yang tercelup sekarang menjadi setengah dari tinggi silinder. Berarti jadi 2 cm ya. Karena tinggi silindernya sendiri 2 cm. Ya kan? Ya, maka yang ditanya adalah berapakah jari-jari bola? Nah, tiba-tiba nyari jari-jari bolanya. Nah, ini dia jari-jari bolanya berapa? Gambarin dulu, nggak usah takut. Pertama ada berat. Berat benda ke bawah, berat silinder, berat bola ke bawah. Gaya ke atas, dari gaya ke atas pada siapa nih? Pada silinder ya. Sama satu lagi, karena bola tercelup, ada gaya ke atas juga. Nah, gaya ke atas pada bola. Nah, jadi ada 2 gaya ke atas ya. Yang pertama ini gaya ke atas dari yang dialami silinder, sama ini gaya ke atas dari bola. Karena setiap benda yang tercelup ada gaya ke atasnya. Ada gaya tekan ke atas. Nah, karena seimbang sama dengan ini lagi. Seimbang ya. Yang ke bawah ya sama dengan yang ke atas. Oke. Untuk yang ke bawah berat silinder. Berarti rumusnya massa silinder dikali gravitasi. Kalau berat benda, berat bola, massa bola dikali gravitasi. Kalau gaya ke atas dari apa? Silinder ya, gaya ke atas yang dialami silinder. Ini gaya ke atas yang dialami silinder adalah rho GV, ya kan? Rho fluida kali G kali volume yang tercelup di silinder. Nah, ini volume yang tercelupnya setengah ya. Nah, ini VTC dulu ya. VTC ditambah gaya ke atas yang dialami bola, rumusnya rho GV juga, rho fluida kali G kali volume bola. Nah, ini volume bolanya ya. Volume bolanya kita cari dulu. Kalau volume bola dapat, pasti kan jari-jari bola dapat. Kita matiin semua G-nya. Oke, jadi nggak ada rumus cepat nih kalau di soal kuliah. Kalau gitu, massa silindernya kita bisa cari pakai rumus apa nih? Massa silindernya rho S kali V. Ya. Rho S kali V. Ya, VS ya. Massa silinder adalah rho kali V. Kalau massa bola berarti rho bola kali volume bola. Ya kan? Ini rho F, ya kan? Kali yang tercelup berapa? Yang tercelup setengahnya. Ya kan? Setengah dari volume silinder. Udah gitu aja ya. Ditambah rho F dikali volume bola. Nah, kalau udah kita ganti. Rho S-nya rho S sama dengan per rho F ya, sama dengan kan 1/6. Berarti 6 rho S sama dengan rho F. Gitu ya? 6 rho F, atau kita ganti berarti dalam rho F semua aja ya. Dalam rho F semua nih. Ya ganti dalam rho F semua aja. Kita ganti dalam rho F semua, berarti rho S-nya 1/6 rho F ya. 1/6 rho F. Tuh, kita ganti ya. 1/6 rho F dikali volume silinder ditambah rho B-nya kita ganti dalam rho F. Rho B per rho F sama dengan 2. Berarti rho B 2 rho F. Nah, kita ganti lagi rho B 2 rho F dikali volume bola sama dengan rho F dikali setengah volume silinder ditambah rho F dikali volume bola. Kita coret. Rho F, rho F, rho F, rho F. Nah, jadi sekarang setengah dari volume silinder. Volume silindernya kita cari. Volume silinder adalah luas alas dikali tinggi. Ya kan? Luas alas silinder itu 8 pi. Ya kan? 8 pi. Tinggi silinder 4. Ya, berarti kita punya 8 kali 4, 32 pi cm kubik ya. Ya, ini volume silinder. Berarti tinggal ganti ya di sini ya. Berarti 1/6 dikali berapa tuh? 32 pi. Ya kan? Ditambah 2 VB sama dengan setengah VS. Ya. Setengah VS, VS-nya 32 pi.
ditambah VB. Nah, ini dia. Dapat deh dari sini. 2 VB dikurang VB, VB ya. Nah, ini VB sama dengan 32 dibagi 2, 16. 16 pi dikurang 32 per 6. Ya kan? Berarti dari sini dapat volume bolanya. Berapa volume bolanya? 6 kali 6, 36. Ya, kita kurangi dulu ya. 6 kali 16, 96 ya. 6 kali 16, 96. 96 dikurang 32. 64. Ya, kita dapat volume bola adalah 64 pi per 6. Nah, tapi yang ditanya jari-jari bola. Jari-jari bola. Nah, ini di sini. Bentar. Jari-jari bola. Ya kan? Berarti tinggal masuk. Volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Volume bola adalah 4 pi per 3 dikali r pangkat 3. Nah, volume bolanya 64 pi per 16, per 6 ya, sama dengan 4 pi per 3 kali r pangkat 3. Coret lagi nih. Coret 64 sama 4 jadi berapa nih? 16 ya. 16. Tuh, kemudian kita coret lagi 6 sama 3. Jadi 2. Nah, 16 dibagi 2, 8. Nah, jadi kita dapat R pangkat 3, 8. Berarti R-nya adalah 2. Karena 2 pangkat 3, 8. Jadi kita punya jari-jari bolanya adalah 2 cm. Oke, sampai sini. Oke, silakan. Dipahami dulu pelan-pelan. Ini udah mulai susah ya. Oke. Salma bingung nggak? Aman, Kak. Aman, oke. Zalfa? Aman juga, Kak. Andin? Ya, tanya aja Andin kalau bingung. Nggak apa-apa. Kalau bingung tanya aja. Aman sih, Kak. Sip. Yang C, wah ini yang C makin gila lagi. Karena soal UTS itu kan biasanya ABC ya. Yang C, nah ini ya, saya ambil yang C. Nah, ini dia, yang C. Agar silinder tepat seluruhnya tercelup di dalam cairan, maka di atas silinder ditempatkan sebuah balok bermassa M. Pertanyaannya berapa massa M-nya? Nah, jika massa jenis fluidanya adalah 1 gram per cm kubik, ya, massa jenis fluidanya 1 gram per cm kubik. Oke, gambarin dulu, ya kan? Beratnya ada 3, berat silinder, berat bola, sama berat beban, nah, berat balok. Gaya ke atasnya ada 2 doang ya. Gaya ke atas yang dialami silinder FA1 sama gaya ke atas yang dialami oleh balok. Balok lagi. Balok kan nggak tercelup, nggak ada gaya ke atasnya. Gaya ke atas dari bola. Nah, kita gambarin semua. Kalau udah sama dengan ini. Kalau udah sama dengan ini ya. Berarti apa nih? Berarti yang ke bawah ya, siapa tuh? W silinder ditambah W balok. Ya kan? Ditambah W bola sama dengan gaya ke atas silinder ya, ditambah gaya ke atas yang dialami bola, FA1 sama FA2. Untuk silinder rumusnya massa silinder dikali gravitasi, berat balok, massa balok dikali gravitasi, berat bola, massa bola dikali gravitasi, ya kan? Gaya ke atas rumusnya rho GV, rho fluida, kali G, kali volume yang tercelup, silinder volume yang tercelup semuanya ya, VS ya. Nah, yang tercelup semua, VS. Gaya ke atas yang dialami bola, rho fluida, kali G, kali volume yang tercelup di dalam fluida, yaitu volume bola semuanya, VB ya. VB. Nah, oke. Kalau udah kita coret.
Ini C nggak bisa dicari kalau B nggak bisa ya. Jadi kalau B belum kamu jawab, maka C nggak bisa dijawab. Karena kita tadi kan butuh jari-jari ya. Jari-jari bolanya kita udah punya tadi adalah 2 cm ya. 2 cm. Nah, sekarang kita hitung massa silinder. Massa silinder itu tinggal apa? Rho silinder kali volume silinder, ya kan? Ditambah M. Massa bola, rho bola, ya kan? Kali volume bola. Rho F-nya 1, ya. Kali VS. Ditambah rho F-nya 1 kali VB. Nah, volume silinder apa tuh? Luas alas kali tinggi silinder, ya kan? Luas alas silinder adalah 84 pi, ya kan? Tinggi silindernya 4 cm ya. Hasilnya 32 pi cm kubik ya. Kita ganti ya. Rho S-nya 1/6 rho F ya. Rho S 1/6 rho F. Volume silindernya adalah, ini volume silindernya itu adalah 32 pi ditambah M ditambah rho bolanya tadi 2 rho F ya. 2 rho F dikali volume bolanya itu 4/3 pi R pangkat 3 ya. 4/3 pi R pangkat 3. Jadi kalau R-nya itu 2, 4 pi per 3 kali 2 pangkat 3. 8 kali 4. 32 pi per 3. Ya kan? Satuannya cm kubik juga. Nah, ini berarti kita tulisin semua ya. 32 pi per 3. Oke, sama dengan VS. VS-nya ini adalah volume silinder 32 pi. VB-nya 32 pi per 3. Nah, coret semua nih. Coret yang ada 32 pi-nya, coret yang ada 32 pi-nya, coret yang ada 32 pi-nya, coret yang ada 32 pi-nya. Oke, kalau sudah, rho F-nya 1. Ya udah, berarti apa? 1/6 dikali 1. 1/6 ya. 1/6 ditambah massa beban yang ditanya. Rho F-nya 1. 2 dikali 1, 2. Ya, 2/3. Sama dengan ini 1. Ya, ini 1. Ya kan? Ini 1/3. Nah, jadinya kita bisa pindah. Ya. Jadi kita bisa pindah massa bebannya adalah 1 ditambah 1/3. 4/3 ya. 4/3 dikurang 2/3 dikurang 1/6. 4/3 dikurang 2/3 itu 2/3 ya. 2/3 dikurang 1/6. Nah, ini berarti 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. 5/6 ya. 5/6. Satuannya pasti gram. Oke. Dah. Sampai sini coba dipamin dulu. Gimana? Salma? Bingung nggak? Udah mulai susah ya? Ngerti, Kak. Kak, itu 2/3 dikurang 1/6 bukannya 1/2? 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Oh iya ya. Oh, kan saya tipe mulu nih. Kalau gitu. Ya, 6 bagi 3, 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3/6 ya? Oh iya benar ya. Setengah gram ya berarti. Jawabannya setengah gram. Ya. Benar-benar sama. Gimana? Aman? Sama? Aman, Kak. Zalfa? Lagi memahamin, Kak. Oke, pelan-pelan aja. Itu kamu sampai fluida dinamis ya? Sama Zalfa Andin? Iya, Kak. Iya ya, oke.
Andin, ada yang mau ditanya? Andin? Aku aman sih, Pak. Oke. Zalfa, gimana? Aman kok. Oke. Nah, kalau dinamis ya, kalau fluida dinamis itu modalnya dua biasanya. Debit sama Bernoulli. Ya, debit sama Bernoulli. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi gini, kalau udah dinamis kan berarti airnya ngalir nih. Ya. Fluida dinamis. Dinamis. Nah, ada yang kita kenal dengan istilah kalau dia mengalir ada debit namanya. Debit. Nah, ini SD aja udah belajar ya debit tuh. Debit itu secara definisi volume tiap detik. Ya, secara definisi debit itu didefinisikan adalah volume tiap detik. Ya. Volume tiap detik. V per T ya, volume per waktu. Jadi V-nya volume dalam meter kubik, T-nya waktu dalam sekon, Q-nya debit dalam meter kubik per detik. Nah, misalnya kita mau menghitung debit pada suatu pipa. Ya. Debit pada suatu pipa. Kita mau ngalirin air dari satu pipa ke pipa lain. Dari satu titik ke titik lain. Gitu ya. Misalnya ini nih. Sorry. Nah, ini dia. Set. Nah, kita mau ngalirin air dari satu titik ke titik lain. Maka kalau dia jarak yang ditempuh airnya itu sejauh S ya, luas penampangnya sebesar A, maka debitnya ini by definition kan volume per waktu ya. Volume air yang mengalir adalah luas alas dikali tinggi, tingginya adalah jaraknya dibagi waktu. Jarak yang ditempuh air, jarak yang ditempuh air dibagi waktu adalah kecepatan. Oh, jadi debit itu bisa juga dirumusin adalah A kali V. A kali V. Nah, ini dia. Jadi di sini beda ya, V di sini dengan di sini. Kalau V di sini akibat S per T, berarti jarak dibagi waktu, kecepatan ya. Kecepatan meter per detik. Ini luas penampang. Luas penampang meter persegi. Kayak gitu. Lalu yang kedua, kalau airnya mengalir, debit bersifat kontinu. Ada yang dikenal dengan persamaan kontinuitas. Kontinuitas. Jadi kalau kita mengalirkan air dari satu pipa ke pipa lain misalnya, dari satu pipa kita alirkan ke pipa lain, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini debitnya bersifat konstan. Ya, debit bersifat konstan. Continue. Continue kan berarti mengalirnya tetap ya. Dari satu pipa ke pipa lain, di sini kecepatannya V1. Luas penampangnya A1. Di sini kecepatannya V2. Luas penampangnya A2. Nah, ini debitnya bersifat continue. Debitnya konstan. Konstan. Artinya apa? Berlaku. Debit yang masuk di pipa 1 akan sama dengan debit yang masuk ke pipa 2. Berarti A1V1 sama dengan A2V2. Nah, ini dia. Debit bersifat continue ya. Yang ketiga, nah tentu kalau kita mau ngalirin air harus ada perbedaan tekanan atau selisih tekanan. Kalau nggak ada perbedaan tekanan, nggak bisa mengalir ya. Yang ketiga ada ya, hukum Bernoulli. Ya, yang ketiga ini hukum Bernoulli. Hukum
Bernoulli. Hukum Bernoulli. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengalirkan air ya dari satu titik ke titik lain misalnya. Dari satu titik ke titik lain, seperti ini gambarannya. Nah, ini dia. Nah, ini gitu ya. Di titik sini ya tekanannya P1. Nah, ini lajunya V1 misalnya. Ini kita mau alirin air, mengalir dari titik 1 ke titik 2. Nah, di sini kelajuan airnya V2 yang keluar, misalnya, tekanannya P2. Lalu kalau di sini ada tinggi ya, ada tinggi airnya, biasanya kita ambil, biasanya boleh kamu ambil dari sini tingginya. Atau bisa juga dari sini, dari tanah juga boleh. Kalau kita ambil tinggi titik air dari posisi tengah ya, H1. Ini tinggi air di titik 2-nya, H2 ya. Nah, ini dia. Ini kata Bernoulli, katanya besarnya tekanan ditambah besarnya energi kinetik tiap satuan volume, ditambah energi potensial tiap satuan volume di semua titik bernilai konstan. Ini kata Bernoulli. Yang artinya apa? Tekanan ditambah setengah mv kuadrat per volume, ya, ditambah mgh per volume, nilainya konstan. Yang artinya tekanan ditambah setengah rho V kuadrat, ya, m per V kan massa jenis ya, karena energi kinetik tiap satuan volume tambah energi potensial tiap satuan volume nilainya konstan. Nah, massa per volume jadi massa jenis rho V kuadrat, ya, rho V kuadrat ditambah m per V massa jenis rho GH nilainya konstan. Ya berarti ini hukum Bernoulli-nya. Nah ini dia, nah, konstan. Jadi kalau gitu, kalau kita ambil di tiap titik pada pipa itu tekanan tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH-nya nilainya sama di setiap titik. Jadinya boleh kita tulisin, ya. Kalau saya ambil titik 1 ya, berarti P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali tinggi titik satunya H1 akan sama dengan di titik 2. P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, ini dalam bentuk yang lain ya. Nah, ini kalau mau dalam bentuk yang lain seperti ini. Nah, nilainya adalah konstan di semua titik. Ya, sampai sini dulu. Silakan. Boleh di-save dulu. Jadi modalnya ada 3 nih kalau ngerjain apa? Kalau ngerjain fluida dinamis ya, ngerti debit, kontinuitas sama Bernoulli. Udah 3 doang modal kita ya. Kadang-kadang 3-3-nya kita pakai. Oke. Contoh ya. Contoh. Misalnya di nomor 6. Ini nama masih Archimedes. Udah, ini mah gampang lah ya. Nomor 6. Kamu kerjain sendiri insya Allah bisa kok. Ya, ini soal Archimedes masih. Oke, nomor 7 nih. Kebanyakan soal Archimedes. Air sungai Cikapundung. Nah, ini sesuai dengan ininya ya. Soal di ITB-nya ternyata pakai sungai Cikapundung ya, yang ada di wilayah Jawa Barat. Dipompa ke atas melalui pipa dengan jari-jari 5 cm menuju kolam Saraga yang berada pada ketinggian 5 cm katanya. Dari permukaan sungai Cikapundung. Jika diketahui perbedaan tekanan air di sungai Cikapundung dengan di kolam Saraga itu adalah 100.000 katanya beda tekanannya, dan massa jenis airnya 1000, dengan menganggap air di sungai Cikapundung tuh nggak bergerak atau diem ya, tentukan kecepatan air yang keluar dari pipa untuk masuk ke kolam Saraga. Kita gambarin dulu ya, misalnya di sini ada sungainya, pipanya kita gambarin ya.
Karena kata soalnya di sini tuh 0, Sungai Cikapundung tuh nggak bergerak airnya, berarti V1-nya 0 ya. Gitu. Nah, kita mau ngalirin air ke mana? Ke atas. Ke atas. Oh. Kita mau ngalirin air ke atas. Nah, katanya di sini diketahui di soal, katanya selisih tekanannya adalah 100.000. Ya, 100.000. Selisih tekanan tentunya tekanan yang di bawah dikurang tekanan di atas ya. Yang paling gede kan di bawah. Kalau yang di atas yang gede maka bakalan turun. Ini kan naik ke atas dia soalnya. Nah, oke, untuk menjawab yang A, maka kita ambil hukum Bernoulli. P1 ditambah rho GH1 ya ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ambil aja titiknya. Titik satunya ini jadi titik 0. Ya. Ini tinggi titik satunya 0 nih. Maka tinggi titik 2-nya udah ketahuan. Ya. Tinggi titik 2-nya adalah berapa nih? Tinggi titik 2-nya 5 meter. Tinggi titik 2-nya 5 meter. Dah, berarti kita tinggal masukin P1 ya kan dikurang P2. Betul? Ya, P1 ini kurang P2 10 pangkat 5 ya. Ditambah gitu rho GH1 0 ya. 0 ditambah setengah dikali 0. Kenapa? Karena Sungai Cikapundung katanya dalam keadaan diam. Berarti V1-nya 0 sama dengan P2-nya udah kita pindah ruas ya. Jadi P1 min P2. Di sisi kanan setengah dikali rho. Rho-nya 1000 ya. Sorry, ini kan pindah ke sini 0. Ditambah rho-nya 1000. Gitu. Atau nanti pindahnya belakangan deh. Pindah belakangan ya. Ditambah ini P2 ya. P2 ditambah rho-nya 1000 kali 10 kali tinggi pipa 2-nya 5. Ya, 5 meter katanya nih. Ditambah setengah kali 1000 dikali V2 yang ditanya. Ya. Berarti pindah ruas jadi P1 dikurang P2 sama dengan 50.000 ya ditambah 500 V2 kuadrat. P1 dikurang P2 adalah selisih tekanan katanya 100.000. Ya, 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 500 V2 kuadrat. 100.000 dikurang 50.000, 50.000 ya. 50.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. Nah, ini tinggal dicoret nih. 02. 500 dibagi 5 cepet. Ya. Jadi V2 kuadratnya cepet. Berarti V2-nya 10 meter per detik. Ternyata berarti kelajuan air di Sungai Cikapundung, kelajuan air yang keluar dari pipa di Sungai Saraga itu, di kolam Saraga, kecepatan airnya adalah 10 meter per detik. Nah, ini yang A. Maka berapakah debit yang masuk ke kolam Saraga? Ya, berarti debit kan A kali B ya. Berarti untuk yang B, debit A kali V. Nah, A-nya berapa? PR kuadrat. Ya, PR kuadrat dikali V2. Pi kali jari-jarinya berapa di sini? Jari-jarinya 5 cm. Ya, jari-jarinya 5 cm. 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali V2-nya yang ditanya. Sorry. Kali V2-nya yang ditanya. V2-nya udah dapat, sorry. 10. Jadi kalau V2 nggak dapat, maka B nggak dapat ya. Jadi kita dapat, sebentar. Nah ini dia. Berarti 25 pi ya. 25 pi dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 min 3. Satuannya meter kubik per detik. Kayak gitu. Jadi debit air sungai yang masuk ke kolam Saraga, ya kan? Nanti kan ini keluar nih dia. Tuh, masuk ke kolam Saraga.
Nah, debit airnya adalah sebesar 25 pi kali 10⁻³ meter kubik per detik. Nah, udah. Jadi dapat kecepatan baru masuk ke debit. Oke, sampai sini coba boleh dipahami dulu ya. Gimana nih? Salma, bisa paham? Bentar, Kak. Oke, boleh. Pelan-pelan. Tenang aja. Jadi cari dulu yang A, baru bisa ngerjain yang B. Gitu. Biasanya soal-soal beginian ya, nanti kalau UTS tuh atau ujian ya, itu kamu kerjain dari awal. Dari A dulu, baru ke B. Gitu. Karena memang berurutan ya. Gimana nih? Zalfa ada yang mau ditanya? Aku aman, Kak. Andin? Aman juga, Kak. Oke. Sama bingung masih atau gimana? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Nah, satu lagi ya. Nah, ini terakhir nomor 8. Nah, ini dia. Di rumah 2 lantai air disalurkan melalui pipa. Di lantai 1 air dalam pipa memiliki tekanan alat sebesar 3,5 kali 10⁻⁵ dan kelajuannya 2. Di lantai atas tingginya 4 meter dari lantai 1. Laju airnya menjadi 3,7 akibat diameternya berbeda ya. Gitu, perbedaan diameter mengakibatkan perbedaan kelajuan. Kita gambarin misalnya ini airnya mengalir ke sini ya. Di bawah P1 di atas P2 gitu ya. Oke, sorry. Nah, ini dia. Nah, ini di sini berarti berapakah tekanan alat pada lantai 2? Maksudnya P2 berapa sih gitu ya. Nah, ini kan berarti tinggal kita tinjau untuk yang A dulu ya. Nah, ingat kalau A bisa kita jawab, biasanya B bisa ya. Untuk yang A, ya kan? P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ambil tinggi titiknya kita ambil di sini aja nih. Di titik 1 kita anggap tingginya 0. Ya. Sehingga tinggi di titik 2 adalah berapa tuh? 4 meter ya. Tinggi di titik 2 adalah 4 meter. Ya, jadi ini 4 meter. Ya, jadi dari sini kita tahu H2-nya adalah 4 meter nih. Nah, di sini V1-nya udah ada semua. Ya. V1-nya udah ada. Berapa besarnya? 2 meter per detik ya. V1-nya 2 meter per detik, V2-nya 3,7 meter per detik. Kita mau cari P2. Tekanan di titik 2, di lantai 1 ya. Di lantai 2, sorry. P1-nya, nah ini rumusnya cukup panjang. Kita ganti aja langsung. P1-nya kita ganti berapa? 3,5 ya. Kali 10 pangkat 5 ditambah rho-nya 1000 kali 10 kali 0 ya udah 0 aja ya. Di sini 0. Ditambah setengah kali 1000 kali V1-nya 2 kuadrat sama dengan P2-nya yang ditanya ditambah 1000
kali 10 kali H2-nya 4 ditambah setengah kali 1000 dikali V2-nya 3,7 kuadrat. Ini berarti 350.000 ditambah 4 bagi 22, 2.000 ya. Oke. Tambah 40.000 tambah 3,7 dikuadratin bagi 2 kali 1000. Sebentar. 3,7 kali 3,7 kali 500. 6.845. Nah, ini udah dapat nih pasti nih ya. 350.000 ya. Ditambah 2.000 dikurang 40.000 dikurang 6.845, hasilnya 305.155. Udahlah, ini pasti ngerti ya. 305.155 Pascal. Atau boleh juga kamu bikin jadi 3,05 ya. 3,05 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Andin, aman? Aku aman, Kak. Oke, Dalva? Aman, Kak. Salma? Aman, Kak. Oke, nah yang B berarti kalau gitu kita simpan dulu nih ya. Nah, yang B itu, taruh sebentar. Yang B-nya, oke. Taruh, berapa nih tadi? Di sini aja deh. 3,05 kali 10 pangkat 5 ya. Oke. Oke, udah saya potong. Nah, yang B itu diminta adalah jika luas penampang pipa di lantai 1 adalah 10. Berapa menitkah lama waktu yang dibutuhkan air untuk isi bak mandi 1 meter kubik di lantai 2? Oke. Jadi kalau ditanya waktu, debit kan rumusnya volume per waktu. Jadi kalau ditanya waktu, volume dibagi debit. Ingat debitnya sama ya. Debitnya sama di pipa 1 dan di pipa 2 tuh sama. Ya, udah kita cari aja yang udah jelas ya, yang lebih gampang yaitu di sini luas penampang pipa 1-nya 10 katanya. K1-nya 10 cm persegi. Atau 10 pangkat min 3 meter persegi. Berarti kita cari debitnya. Berarti debit pipa 1 adalah A1 kali V1 ya. A1-nya 10 min 3, V1-nya 2. Berarti 2 kali 10 min 3 meter kubik per detik. Nah, udah masuk. Volumenya volume bak mandinya berapa tuh katanya? 1 meter kubik ya. 1 dibagi 2 kali 10 min 3. Hasilnya berapa? 1000 dibagi 2. 500 detik. Nah, ini dia. Dapat 500 detik. Nah, selesai. Gitu. Jadi butuh waktu 500 detik untuk mengisi bak mandi. Gitu. Kita jarang ngitung ya soalnya kan ya. Kalau menuin bak ya udah menuin aja ya. Kurang kerjaan itu. Oke, gimana? Paham? Sampai sini? Bisa ya? Nah, yang C nih, yang agak sedikit menantangnya. Ya, yang C, yang agak sedikit menantang. Nah, oke, ini yang C. Ya. Yang mesti kita pahami yang C ini ya kan, seandainya dari lantai 1 ke atas digunakan pipa yang diameternya sama, terus berapakah tinggi maksimum lantai yang bisa dicapai oleh air ini? Tinggi maksimum lantai itu harus berapa? Misalnya gini, kita asumsikan ya. Anggap ujung pipa 2 bersentuhan langsung dengan udara.
ya, dengan atmosfer. Sehingga kita menganggap tekanan di titik 2 adalah tekanan udara ya. 100.000 ini kita anggap. Kalau tadi kan pakai ini ya, pakai rumus Bernoulli. Nah, ini kita anggap dulu, asumsikan kita bikin tekanan di titik 2-nya ini sama dengan 100.000. Kenapa? Karena kita anggap di titik 2 itu dia bersentuhan langsung dengan udara. Lalu tinggi maksimum tercapai kalau dia V2-nya 0. Ya, tinggi maksimum berarti V2-nya 0. Ya kan? Kita mau cari H2-nya kan? Tinggi maksimumnya H2-nya berapa nih supaya V2-nya 0? Nggak bisa pakai ini ya, hukumkan energi ya, susah kalau begini. Nah, ingat, debit kan A1V1 sama dengan A2V2. Nah, berarti karena kita tahu ya, kita pengen V2-nya 0, maka V1-nya ikut 0. Ya kan? A1V1 sama dengan A2 dikali 0, berarti V1-nya juga ikut 0. Kalau gitu, jadi sederhana. Bernoulli-nya, kalau ditulisin ya, P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ya. Nah, di sini kita tetap menganggap ya, H1, satunya berapa nih? Tetap kita anggap sama. Tekanan dari bawahnya nggak kita rubah ya. 3,5 kali 10 pangkat 5. Kita anggap aja tekanan sampai atas tuh tekanan yang paling kecil banget, yaitu sama dengan tekanan udara ya. Gitu. Sama dengan tekanan udara. P1-nya kita hitung 3,5 kali 10 pangkat 5 ditambah A1-nya kita anggap 0 ya di sini ya. 0 ditambah lagi 0 karena kita anggap V1-nya 0 ya. V2-nya 0 berarti V1-nya 0. P2-nya kita anggap bersentuhan dengan udara, berarti sama dengan tekanan atmosfer, 10 pangkat 5, ditambah H2 yang ditanya ya, 1000 kali 10 kali H2 ditambah 0. Ini kita tinggal kurangin. 3,5 dikurang 10 pangkat 5 itu 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1000 kali 10 kali H2. Jadi kita bisa dapat berapa tuh? Berarti kita bisa dapat, ini coret nih. Nah, coret. Nah, berarti kita dapat apa? 2,5 kali 10. Nah, berarti berapa nih? 25 meter. Berarti artinya tinggi lantai 1 maksimal 25 meter. Sehingga dia nanti di atas tuh tepat mau mengalir. Ya, tepat mau mengalir. Jadi kalau dengan tekanan di bawah 3,5 kali 10 pangkat 5 gitu ya, tekanan di bawah 3,5 kali 10 pangkat 5, maka di atas itu kecepatan airnya itu tepat mau mengalir. Tapi belum bisa mengalir ya, karena kita anggap maksimum. Gitu. Berarti tinggi maksimum lantai 1 25. Jadi kalau orang bikin gedung tuh ya, itu dihitung tuh. Tingginya berapa, tekanan di bawahnya berapa supaya bisa mengalir. Oke, ini yang konsep yang C ya, ini untuk yang C. Oke, yang C agak sedikit menantang. Oke. Silakan, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya untuk nomor 8? Bentar, Pak. Mau dipikirin dulu. Iya, nggak apa-apa, pikir-pikir dulu. Pikir dulu. Banyak asumsi di C ini. Tinggi maksimum, syaratnya V-nya 0. Banyak asumsi soalnya. Kalau udah ngomong maksimum berarti banyak asumsi. Kak, tadi tekanan kedua, tekanan di lantai 2 kenapa sama dengan tekanan atmosfer ya? Karena dia tekanan di titik 2 ini kita anggap, ini kan pasti di lantai 2 langsung ketemu udara. Ya, ketemu udara. Jadi di sini langsung bersentuhan dengan udara, berarti tekanan di sini sama dengan tekanan udara. Ini tekanan yang paling ini ya, apa namanya, minimalnya gitu ya, sama dengan tekanan udara. Kita anggap dia bersentuhan dengan udara. Gitu. Jadi tekanan di sini ya kan, tadi berapa tuh? 3,5 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini jadi setiap dia kontak sama udara ya. Kalau ini kan nggak kontak sama udara ya, Zalfa. Di sini kontaknya sama pompa. Jadi nggak ada istilah udara di sini. Ini pompa nih. Ini pompa.
Di sini ada pompa. Pompa neken si air. Set. Nah, pas sampai di atas ini pipanya udah bersentuhan dengan udara. Kalau pipa bersentuhan sama udara, maka tekanan tepat dia mau keluar sama dengan tekanan udara. Kalau dia bersentuhan dengan udara, kayak gitu. Kalau belum bersentuhan dengan udara, ya enggak gitu ya. Kita asumsikan ini udara di sini, gitu. Jadi kita asumsikan dia bersentuhan dengan udara, berarti tekanan yang bersentuhan dengan udara adalah tekanan udara. Karena dia bersentuhan langsung dengan atmosfer. Tapi kalau di sini enggak, tekanannya enggak sama dengan tekanan udara. Dia tekanan udara itu kalau di sini. Gitu. Gimana, Zalfa? Oke, ngerti. Makasih, Kak. Oke, sip. Oke, cukup ya. Oke, Zalfa, Salma, saya pamit ya. Oke, nanti recordnya dikasih sama Bu Endang. Oke ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak.